William kembali ke rumah sakit. Setelah Aubrey menyantap sarapannya, William pun mengobatinya lagi. Kondisi Aubrey sudah makin membaik dan sebentar lagi dia akan pulih sepenuhnya. Dia akan segera keluar dari rumah sakit. Setelah berada di bangsal selama setengah jam, William keluar dari bangsal membawa cerek dan hendak pergi mengambil air. Kebetulan, saat berada di koridor, dia melihat dokter yang pagi tadi memanggilnya sebagai pembohong. Damien yang merasa sangat cemas pun hampir meninggalkan rumah sakit untuk mencari William. Namun, begitu dia keluar dari bangsal Alfred, dia melihat William sedang berjalan ke arahnya dengan cerek di tangannya. Damien kegirangan dan segera bergegas menghampirinya. Kamu, akhirnya aku menemukanmu. Damien berkata dengan terbata-bata dan berdiri di hadapan William. William mengernyit sambil bertanya dengan suara pelan. Untuk apa kamu mencariku? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Ikutlah denganku ke bangsal. Damien meraih pakaian William dan hendak membawanya pergi. Ekspresi William berubah dingin. Dia mendorong Damien, lalu berkata dengan ketus. Sebenarnya, apa yang ingin kamu lakukan? Pasien yang sebelumnya kamu rawat sedang sekarat. Ayo, cepat periksa dia. Keringat mengucur di dahi Damien. Jika Alfred meninggal, Damien juga akan mendapat masalah. William mencibir. Kamu pernah bilang kalau aku ini hanya seorang pembohong, bukan? Bagaimana mungkin seorang pembohong mampu menyembuhkan pasien? Aku salah. Semuanya adalah salahku. Aku minta maaf kepadamu. Namun, pasien itu tidak bersalah. Kamu tidak boleh hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Damien menjadi makin cemas. Kamu adalah seorang dokter dan tugasmu adalah menyelamatkan orang. Itu bukan urusanku. William mengabaikan Damien dan hendak pergi. Begitu William berjalan selangkah, Damien tiba-tiba berlutut di lantai. Damien memohon kepada William dengan wajah pilu. Kumohon, lupakan dendammu untuk sejenak. Pasien itu sedang sekarat. Asalkan kamu bisa menyelamatkannya, aku rela melakukan apapun. William berhenti, lalu menatap Damien. Setelah berpikir sejenak, William berkata, antarkan aku ke sana. Namun, aku tidak menjamin kalau dia pasti bisa disembuhkan. Dengan girang, Damien berdiri, lalu berjalan menuju bangsal bersama William. Di dalam bangsal, Gianna tampak begitu pucat dan cemas. Dia sangat menyesal. Andai saja saat itu dia memilih untuk mempercayai William, penyakit ayahnya pasti tidak akan memburuk. Nona Brewer, semuanya sudah terlambat. Bersiap-siaplah menghadapi kemungkinan yang terburuk. Simon menghela napas. Alfred yang tadinya meronta-ronta di atas ranjang, kini sudah mulai tenang. Akan tetapi, makin lama, wajahnya terlihat makin pucat. Bahkan, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan medis pun bisa tahu bahwa Alfred sedang sekarat. Gianna menjatuhkan dirinya ke lantai, lalu berlutut di depan dada ayahnya. Tangisannya meledak. Tak lama kemudian, Damien datang bersama William. Tuan Covell, Nona Brewer, aku berhasil menemukannya. Ini masih belum terlambat. Damien berteriak keras. Begitu melihat William, Gianna segera berlari menghampirinya dengan berlinang air mata. Kumohon, selamatkanlah ayahku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan memberikan berapapun uang yang kamu minta. William mengangguk. Jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Simon menatap William sambil mengernyit. Dia berkata dalam hati, dia masih begitu muda. Apakah dia benar-benar mampu menyembuhkan Alfred? Mungkin dia memang seorang pembohong. Namun, kita sudah tidak punya pilihan selain membiarkannya mencoba menyembuhkan pasien. William segera mendekati sisi tempat tidur Alfred. Setelah memeriksanya, William bertanya, siapa yang melepaskan peralatan medis yang kupasangkan di tubuhnya? Di bangsal, wajah Damien menjadi pucat. Dia menunduk dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dokter Hank, semua ini adalah salahku. Aku hanya ingin tahu, apakah Tuan Brewer masih bisa diselamatkan? Damien bertanya dengan suara pelan. Namun, William mengabaikan Damien. Lalu, William mengeluarkan seperangkat peralatan medis baru dan mulai merawat bagian tubuh Alfred yang berbeda-beda. Kitab pengobatan 9 titik tubuh adalah ringkasan lengkap dari semua keterampilan medis. Di dalamnya ada semua jenis keterampilan medis yang ajaib. 10 menit kemudian, William melepaskan peralatan medis itu dari tubuh Alfred. William menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya, lalu berkata, sudah selesai? Hanya begitu saja? Damien tercengang. Semua orang menatap Alfred dan menyadari bahwa keadaannya sudah membaik sekarang. Wajahnya sudah tidak terlihat pucat, dan pada saat yang bersamaan, dia juga sudah membuka matanya. Ayah, akhirnya kamu siuman. Kamu membuatku takut setengah mati. Gianna menangis bahagia. Ini luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dia adalah dokter ajaib. Simon berseru kaget. Damien sangat tercengang, sehingga tidak bisa bereaksi. Umur William hampir sama dengan Damien, tetapi Damien tidak menyangka kalau keterampilan medis William begitu luar biasa. Alfred tersadar, lalu menatap William.
Dengan wajah yang sangat berterima kasih, Alfred berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku, Dr. Hank. Tanpa jasamu, aku pasti sudah tiada." Meskipun tadinya Alfred masih merasakan kesakitan yang tidak berujung, kini dia telah siuman dan mengetahui apa yang telah terjadi. William menggeleng, lalu berkata, "Tidak usah berterima kasih padaku, ini hanya masalah sepele." "Tidak, mungkin ini hanya masalah sepele bagimu, Dr. Hank, tetapi kamu telah menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah penyelamatku. Suatu hari nanti, kalau kamu perlu bantuanku, bilang saja padaku. Aku akan mengerahkan segala upaya untuk membantumu." Alfred berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dan hendak membungkuk kepada William. William segera membantunya berdiri. Alfred menoleh pada Gianna, lalu berkata, "Gianna, Dr. Hank telah menyelamatkan aku. Jangan lupa, berikan hadiah yang telah kamu janjikan kepadanya." "Baik." Baru pada saat itulah Gianna menyadarinya. Saking senangnya, Gianna pun lupa membalas kebaikan William. "Dr. Hank, saldo di dalam kartu ATM ini sebesar 60 miliar rupiah. Terima kasih karena telah menyembuhkan penyakit ayahku." Gianna memberikan sebuah kartu ATM kepada William. William kaget, lalu berkata dalam hati, "Mereka benar-benar murah hati. Mereka langsung memberikan 60 miliar rupiah sekaligus kepadaku." Seumur hidupnya, William belum pernah melihat jumlah uang sebesar itu. Dia segera melambaikan tangannya untuk menolak, lalu berkata, "Ini hanya masalah sepele bagiku. Jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Uang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa ayahku." "Terimalah, Dr. Hank." Gianna bersikeras memberikan uang itu kepada William. William masih merasa kalau itu terlalu berlebihan. Dia menggeleng, lalu berkata, "Uang 60 miliar rupiah ini terlalu banyak. Kalau kamu memang ingin membalas budi kepadaku, apakah kamu bisa menyiapkan sebuah tempat tinggal untukku?" Sekarang, William sudah tidak punya tempat tinggal. Setelah ibunya dikeluarkan dari rumah sakit nanti, dia pasti akan memerlukan rumah kontrak. Hal yang paling penting baginya saat ini adalah mencari tempat tinggal yang layak. "Baiklah, kebetulan aku punya sebuah rumah yang tidak ditempati di Taman Tubir Bengawan," ujar Alfred sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Gianna, "Antarkan Dr. Hank ke sana untuk melihat-lihat. Kalau dia tidak puas, antarkan saja dia ke rumah yang lain." "Baik, ayah." Gianna mengangguk. William tidak paham tentang real estate. Jadi, dia belum pernah mendengar nama Taman Tubir Bengawan. Dia mengira rumah itu hanya sebuah rumah yang sederhana. Jadi, dia mengangguk setuju. Namun, Simon dan Damien sangat kaget saat mendengarnya. Alfred benar-benar sangat murah hati. Sebenarnya, Taman Tubir Bengawan adalah kawasan villa yang termahal di Gani Barat. Bab 10 Kartu Hitam. William dan Gianna berjalan keluar rumah sakit bersama-sama. Ketika sampai di parkiran, Gianna berjalan mendekati sebuah mobil Maserati. Saat melihat mobil itu, William tercengang. Tidak heran jika mereka mampu menawarkan 45 miliar rupiah. Rupanya, mereka memang kaya raya. "Ayo, masuk ke mobil, Dr. Hank. Aku akan menunjukkan rumahnya kepadamu." Gianna berkata dengan sopan. Menurut Gianna, William adalah seorang dokter hebat yang berasal dari dunia lain. Oleh karena itu, selain merasa sangat berterima kasih, dia juga merasa segan pada William. "Terima kasih, Nona Brewer. Panggil saja aku William." William merasa tersanjung. Belum pernah ada yang memperlakukannya dengan begitu sopan. Terlebih lagi, Gianna adalah gadis yang kaya raya. Dahulu, mungkin William tidak akan berani berbicara dengan gadis seperti itu. Bagaimanapun juga, ada kesenjangan status yang besar di antara kedua orang itu. Orang biasa seperti William tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan orang sekaya itu. "Baik, Dr. Hank." Gianna makin merasa segan. William tidak punya pilihan selain masuk ke mobil itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Taman Tubir Bengawan. Begitu mereka berjalan masuk, William sangat tercengang. Itu bukan kompleks perumahan biasa. Tempat itu adalah daerah villa yang mewah. Villa yang mewah dan megah itu satu persatu diperlihatkan kepada William hingga membuatnya tercengang. Setelah menikah dengan Miranda, William tinggal di rumah yang mewah. Namun, bila dibandingkan dengan villa milik keluarga Dudley, villa di sini jauh lebih mewah. William pun berusaha menenangkan diri. "Nona Brewer, apa kamu mengantarku ke tempat yang salah?" kata William dengan kaget. Gianna tersenyum, lalu berkata, "Dr. Hank, bagaimana mungkin aku tidak ingat tanah keluargaku sendiri? Rumah yang diberikan ayahku kepadamu ada di tengah zona nomor pertama. Omong-omong, ini adalah kartu kunci. Kamu bisa menggunakannya untuk membuka setiap pintu yang ada di rumah itu. Simpanlah kartu itu baik-baik." "Tunggu, Nona Brewer. Rumah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya." William berkata sambil melambaikan tangannya dengan terburu-buru. "Dr. Hank, biar aku katakan sekali lagi. Ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan nyawa ayahku. Silakan, aku akan mengantarmu ke sana terlebih dahulu." Sebelum William sempat mengatakan sesuatu, Gianna sudah menyerahkan kartu kunci itu kepadanya,
lalu berjalan lurus ke depan. William tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Gianna. Namun, tidak jauh dari tempat itu, mereka kebetulan berpapasan dengan Miranda dan Stephen. Ketika Stephen dan Miranda melihat William, mereka tertegun. Mengapa pecundang ini bisa ada di sini? Dibandingkan Miranda, Stephen lebih tertegun lagi. Dia mengamati William dengan seksama. Dia ingat bahwa kemarin dia sudah menyuruh Wolf untuk mematahkan kaki William. Dia berkata dalam hati, bagaimana mungkin si bajingan ini tidak terluka sedikit pun? Apakah Wolf belum melakukan apapun? William juga melihat Miranda dan Stephen. Ekspresi William terlihat kesal. Dunia ini sempit sekali. William, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apakah Taman Tubir Bengawan ini boleh dimasuki oleh seorang pecundang sepertimu? Apakah para petugas keamanan itu buta? Bagaimana bisa mereka membiarkanmu masuk ke sini? Miranda menghampiri William dengan ekspresi sombong dan menghina. Raut wajah William makin muram. Dia berkata dengan suara pelan. Aku kemari untuk melihat rumah yang akan aku tinggali. Miranda tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru mendengar lelucon terlucu di dunia. Apa yang kamu bicarakan? Jadi, kamu datang ke Taman Tubir Bengawan untuk melihat rumah. William, apa kamu bercanda? Apa kamu sadar sedang berada di mana? Taman Tubir Bengawan punya villa termahal di Gani Barat. Semua villa di tempat ini seharga puluhan miliar rupiah. Bahkan, yang paling mahal bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kamu saja bahkan tidak mampu membayar puluhan juta rupiah untuk biaya pengobatan. Berani-beraninya kamu bilang kalau kamu akan pindah ke sini? Apa kamu sedang bermimpi? Setelah mendengar ucapan Miranda, Gianna mengernyit. Beraninya kalian berbicara seperti itu kepada Dr. Hank. Tutup mulut kalian. Gianna adalah putri Alfred dan dia mewarisi aura ayahnya. Miranda melirik Gianna, lalu mengernyit. Dia berpikir, mengapa akhir-akhir ini banyak sekali wanita cantik di dekat William. Hei, William, baguslah kalau begitu. Kamu baru bercerai beberapa hari yang lalu, tetapi sudah berhubungan dengan dua wanita. Aku tidak percaya kalau ternyata ada juga wanita yang menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Miranda mencibir pada Gianna sambil berkata, Aku sangat kasihan padamu. Kamu sudah buta di usia semuda ini. Mengapa kamu begitu gampangan? Tiba-tiba, sorot mata Gianna berubah menjadi dingin dan tajam. Diam, Miranda. Kalau kamu terus berbicara, aku akan merobek mulutmu. William berteriak dengan wajah masam sambil menunjuk Miranda. Setelah mendengar ucapan William, Miranda sedikit tercengang. Kemudian, dia bersikap bagaikan seekor kucing galak. Besar juga nyalimu. Beraninya seorang pecundang sepertimu mengutukku. Stephen juga ikut marah. William, apa kamu tidak percaya kalau aku akan membunuhmu? William mencibir. Aku tidak percaya. Bunuh saja aku kalau kamu berani. William belum membuat perhitungan pada Stephen atas perbuatan Wolf pagi tadi. William tidak menyangka kalau bajingan ini akan memancing kemarahannya lagi. Ekspresi Stephen terlihat kesal dan dia mengepalkan tangannya. Miranda juga naik pitam. Petugas, ada yang sudah menyelinap ke kompleks perumahan ini. Cepatlah kemari. Miranda memanggil petugas keamanan. Kemudian, Miranda memelototi William dengan tidak bersahabat. Menurutnya, William pasti sudah menyelinap masuk tanpa izin. Para petugas keamanan pasti akan mengusirnya jika William tertangkap basah. Bukankah kamu pandai berpura-pura? Aku ingin lihat bagaimana kamu akan melanjutkan sandiwaramu. Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu diusir seperti seekor anjing. Miranda berkata dengan ketus. Pada saat yang bersamaan, seorang petugas keamanan datang mendekat. Petugas keamanan itu tidak mengenal Gianna, tetapi dia mengenal Stephen. Dia ingat bahwa Stephen adalah pemilik villa di zona nomor kelima. Ada apa, Tuan McGraw? Petugas keamanan itu bertanya dengan bingung. Pria ini menyelinap ke dalam kompleks perumahan ini. Kurasa dia bukan orang baik. Aku curiga kalau dia adalah seorang pencuri. Sebaiknya, kamu segera menelpon polisi dan meringkusnya. Stephen berkata dengan ketus. Setelah mendengar ucapan Stephen, petugas keamanan itu langsung bersikap waspada. Dia menatap William yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bocah, apa kamu kira kamu bisa bermain-main di tempat ini? Cepat, pergi dari sini. Petugas keamanan bermuka galak itu berkata dengan tidak bersahabat. Aku datang kemari untuk melihat rumah yang akan aku tempati nanti. Ujar William dengan santai. William, apa kamu masih ingin berpura-pura? Memangnya aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Kamu bahkan tidak punya 230.000 rupiah di kantongmu. Beraninya kamu bilang kalau kamu akan pindah kemari? Jangan berpura-pura lagi. Miranda tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu mampu membeli rumah di tempat ini? Petugas keamanan itu tercengang. Dia tidak menyangka William akan berkata seperti itu. Jadi, ekspresinya pun terlihat makin kesal. Tadi, kamu bilang akan pindah kemari. Apa kamu punya sesuatu untuk membuktikan ucapanmu? Sebaiknya, kamu buktikan ucapanmu. Jika tidak,
Aku tidak akan ragu untuk bersikap kasar kepadamu. Aku punya buktinya. William mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kartu hitam dari sakunya. Ketika Stephen melihat kartu itu, dia juga tertawa. Itu hanya sebuah kartu hitam. William, apa kamu sedang bercanda? Kartu kunci villa di seluruh Taman Tubir Bengawan itu semua berwarna putih. Aku juga punya satu. Sialan! Apakah ini adalah kartu keanggotaan gratis yang kamu dapatkan dari sebuah toko murahan? Stephen dan Miranda tertawa dengan serempak. Petugas keamanan itu tercengang. Setelah melihat kartu itu dengan saksama, ekspresinya langsung berubah. Itu adalah kartu kunci hitam. Jadi, ini adalah kartu kunci zona nomor 1? Itu tidak mungkin. Villa termurah di sana setidaknya mencapai ratusan miliar rupiah. Bab 11 Nona Brewer. Petugas keamanan itu terus mengucurkan keringat karena mengira dia pasti telah menyinggung seorang konglomerat dari zona nomor pertama. Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Petugas keamanan itu langsung membungkuk dengan sopan. Perubahan sikap petugas keamanan yang mendadak itu membuat Miranda dan Stephen kebingungan. Apakah kartu hitam yang sedang dipegang William itu adalah kartu kunci? Itu tidak mungkin dan tidak benar. Kartu ini pasti palsu. Jangan tertipu olehnya. Miranda berteriak kepada petugas keamanan itu. Diam! Aku sudah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun. Apa kamu pikir aku tidak bisa membedakan mana kartu kunci yang asli dan yang palsu? Biar ku beritahu, kartu milik pria ini bukan hanya asli, tetapi juga kartu zona nomor pertama. Kalau kalian berani memfitnah pemilik villa lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar kepada kalian. Petugas keamanan itu berteriak kepada Miranda dengan nada dingin. Sebelum pergi, dia juga meminta maaf kepada William. Miranda dan Stephen benar-benar tercengang. Kartu kunci yang dipegang William itu adalah kartu untuk zona nomor 1. Itu adalah kawasan termahal di seluruh Taman Tubir Bengawan. Bahkan, keluarga Dudley pun tidak mampu untuk membeli villa di sana. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kartu ini pasti palsu. William, mungkin orang lain akan percaya kepadamu, tetapi aku tidak akan mempercayaimu. Miranda sama sekali tidak percaya. William mencibir, lalu mengabaikan Miranda. Dia berkata kepada Gianna, "Ayo, kita pergi, Nona Brewer." Gianna mengangguk, lalu mengantar William masuk ke zona nomor pertama. Aku tidak percaya orang tak berguna itu mampu membeli sebuah rumah. Saking marahnya, Miranda pun terus mengentakkan kakinya. Stephen yang berdiri di sebelahnya segera menghiburnya dengan berkata, Miranda, tentu saja itu tidak mungkin. Kemungkinan, William datang kemari untuk memotong rumput orang lain. Mungkin pemiliknya sedang tidak berada di rumah. Jadi, mereka memberikan kartu kunci itu kepadanya. Miranda setuju dengan penjelasan Stephen. William bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan sebesar puluhan juta rupiah. Jadi, bagaimana mungkin dia mampu membeli rumah yang berharga ratusan miliar rupiah? Pecundang itu pasti bekerja paruh waktu untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Benar, sepertinya memang begitu. Makin Miranda memikirkan tentang hal itu, dia pun makin yakin. Kemudian, dia teringat akan sesuatu, lalu berkata kepada Stephen, Sayang, kamu sudah menyuruh temanmu memberi William pelajaran, bukan? Mengapa dia belum melakukannya? Stephen juga kebingungan, lalu berkata, Aku akan menelponnya. Setelah Stephen menutup panggilan teleponnya, Miranda segera bertanya, Bagaimana? Kapan mereka akan bertindak? Sialan! Wolf dan anak buahnya yang bodoh memang tidak berguna. Mereka tidak sanggup memberi William pelajaran, bahkan malah dihajar oleh William. Ujar Stephen dengan marah. Miranda tercengang. Astaga, William hanya orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menghajar Wolf? Apa kamu bercanda? Stephen mencibir. Mungkin Wolf berpikir bahwa uang yang kutawarkan itu terlalu sedikit. Jadi, dia sama sekali tidak bertindak. Dia telah mengelabui kita. Namun, aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa asalkan William menjadi cacat, aku akan melipat gandakan jumlahnya. Wolf dan anak buahnya sangat senang mendengar hal ini, dan mereka sekarang sedang berdiskusi dengan bos mereka. Sayang, jangan kecewakan aku kali ini. Miranda merangkul leher Stephen. Stephen juga memeluk Miranda dan berkata sambil tersenyum. Sayang, jangan khawatir. Aku akan memberitahu mereka bahwa William sedang berada di Taman Tubir Bengawan dan meminta mereka untuk datang ke sini secepat mungkin. Kali ini, bajingan itu tidak akan selamat. Setelah itu, mereka berdua pergi sambil tertawa. Dr. Hank, mulai saat ini, rumah ini sudah menjadi milikmu. Gianna mengatakan itu sambil menunjuk ke sebuah rumah yang berada di hadapan mereka. William kaget. Segala penjuru villa megah itu dibangun menggunakan marmer langka berwarna keabu-abuan. Hanya dari luar saja, William bisa langsung tahu betapa mahal harga villa itu. Mereka berdua masuk ke villa itu. Di halamannya, ada taman yang dirawat dengan baik dan juga sebuah kolam. Di tengah-tengah kolam itu ada sebuah patung anak kecil. Semua tanaman di taman itu terpangkas dengan rapi dan William belum pernah melihat satu pun dari tanaman itu. Tanaman-tanaman itu pasti diimpor dari segala penjuru dunia. Ketika mereka masuk ke aula, William tercengang.
Dia melihat lampu kristal yang besar, karpet buatan tangan, lukisan cat minyak mahal, dan semua jenis literatur dan karya seni yang harganya sangat mahal. Ini terlalu mewah. Ini bahkan lebih mewah dari sebuah istana. Dr. Hank, apakah rumah ini bagus? Gianna bertanya kepada William. Ini sudah bukan bagus lagi. Villa ini terlalu mewah. Nona Brewer, menurutku. Sebelum William sempat menyelesaikan ucapannya, Gianna sudah menyela. Dr. Hank, baguslah. Asalkan kamu suka, rumah ini sudah menjadi milikmu mulai saat ini. William merasa sangat sulit untuk menolaknya. Bukan sifatnya untuk menolak berulang kali. Terima kasih, ujar William dengan sungguh-sungguh. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Gianna tersenyum, lalu lanjut berkata. Omong-omong, Dr. Hank, izinkan aku mengajakmu berkeliling. Baiklah. William mengangguk. William memerlukan waktu hampir setengah jam untuk lebih mengenal villa itu. Setelah berkeliling rumah, mereka berdua keluar dari villa. Keduanya masih harus kembali ke rumah sakit. William harus merawat ibunya, sedangkan Gianna juga harus merawat ayahnya. Namun, begitu William keluar dari pintu, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, ada beberapa mobil hitam berhenti di hadapan William. Belasan pria yang tubuhnya dipenuhi tato keluar dari mobil itu. Mereka semua memegang pisau dan kapak. Ekspresi mereka terlihat sangat kejam. Saat melihat mereka, William mengernyit dan tanpa sadar melangkah ke depan Gianna untuk melindungi gadis itu di belakangnya. Nak, kamu masih mengenaliku? Dia adalah Wolf yang dihajar oleh William tadi pagi. William mengernyit dan mengenali Wolf. Berani sekali kamu mendatangiku lagi? Apa kamu masih belum puas dihajar? Ekspresi William begitu dingin. Tanpa perlu dibilang pun dia tahu bahwa Wolf itu diutus oleh Stephen. Sialan! Aku sudah menyuruh bosku kemari hari ini. Kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu, aku akan celaka. Sambil memegang parang, Wolf menjadi terlihat garang. Dia sudah dihajar oleh William, si pecundang. Meskipun Stephen tidak menelponnya, Wolf juga tidak akan mengampuni William. Sialan kamu! Berani-beraninya kamu menghajar anggota geng macanku. Pada saat yang bersamaan, datanglah seorang pria yang kekar. Dia adalah bos Wolf, Baron Collier. Pria ini yang memulainya duluan. Ekspresi William terlihat begitu dingin dan tak kenal takut. Bagaimana bisa kamu sesombong ini? Kalau hari ini kamu tidak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Bawa dia! Baron berteriak dengan keras. Tiba-tiba saja, anak buah yang berada di belakang Baron mengeluarkan senjata mereka dan hendak menyerang. Kita lihat siapa yang berani bertindak. Pada saat itu, Gianna muncul dari belakang William. Dia merentangkan tangan untuk menghentikan mereka dengan tatapan mata yang dingin dan galak. Sialan! Dasar wanita murahan! Berani juga kamu menghalangi kami? Kamu sudah tidak sabar lagi menunggu kami untuk menyetubuhi dirimu? Wolf menatap Gianna dengan penuh nafsu. Baron juga mengalihkan pandangannya kepada Gianna. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia langsung berkeringat dingin dan matanya membelalak. Bibirnya juga bergetar karena ketakutan. Nona Brewer, kenapa kamu datang kemari? Bab 12 kuhajar kamu tiap kali kita bertemu. Semua orang juga ikut tercengang. Mengapa Baron begitu takut? Lalu, apakah dia mengenal wanita ini? Wolf tiba-tiba mengingat sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Baron, berani-beraninya kamu. Kalau ayahku tahu apa yang telah kamu lakukan, apakah kamu masih bisa hidup? Suara Gianna terdengar sangat dingin dan tatapannya sangat tajam. Dia mengucapkan itu kata demi kata. Setelah mendengar ucapan Gianna, wajah Baron berubah pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, dia berlutut di hadapan Gianna. Nona Brewer, maafkan aku. Aku memang pantas mati karena apa yang telah kulakukan. Tolong jangan beritahu Tuan Brewer atau aku akan mati. Baron ketakutan setengah mati. Siapa Gianna sebenarnya? Dia adalah satu-satunya putri Alfred. Lalu, siapa Alfred sebenarnya? Dia adalah salah satu dari 3 konglomerat di Gani Barat. Tidak ada seorang pun yang berani kurang ajar kepadanya. Geng makan Baron adalah salah satu investasi Alfred. Dengan kata lain, Alfred adalah bos Baron. Kalau saja Alfred tahu Baron telah menyinggung Gianna, Baron pasti akan mati. Setelah melihat ini, William agak kaget. Dia mengira keluarga Gianna hanya kaya saja. Dia tidak menyangka jika pengaruh mereka di dunia hitam itu begitu luar biasa. Bahkan, seseorang seperti Baron pun akan berlutut dan meminta maaf di hadapan seorang anggota keluarga Brewer. Bajingan! Dr. Hank telah menyelamatkan nyawa ayahku. Kamu berani menghajarnya. Kamu ingin aku merahasiakan hal ini untukmu? Mengapa kamu tidak mati saja? Kata Gianna dengan suara yang terdengar begitu dingin dan mengancam. Baron menundukkan kepalanya. Wajahnya pucat dan sangat ketakutan. Nona Brewer, Dr. Hank, aku juga sudah tertipu. Kalau aku tahu Dr. Hank adalah seorang tamu terhormat, aku pasti sama sekali tidak akan berani menyinggungnya. Ini semua salah Wolf. Dia yang memulainya terlebih dahulu.
Aku akan membunuhnya sekarang juga. Setelah Baron selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Wolf dengan matanya yang sangat menakutkan. Wolf sangat ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetar, ekspresi wajahnya pun terlihat sangat ketakutan. Saat itulah akhirnya Wolf menyadari kesalahan besar yang telah diperbuat olehnya. Itu putri dari keluarga Brewer. Wolf, sialan kamu! Berani sekali kamu mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepada Nona Brewer. Aku akan membunuhmu. Begitu Baron selesai berbicara, Baron dan anak buahnya bergegas menghampiri Wolf dan menghajarnya habis-habisan. Wolf berteriak dan terluka parah. Tak lama kemudian, dia jatuh pingsan karena dihajar oleh Baron. Nona Brewer, aku sudah menghukum Wolf. Nona Brewer, tolong maafkan aku kali ini. Baron berkata dengan gugup. Kamu telah menyinggung Dr. Hank. Dia yang memutuskan harus bagaimana terhadapmu. Mengapa kamu memohon kepadaku? Gianna berkata dengan suara pelan. Baron menatap William dengan gugup sambil berkata dengan sopan. Dr. Hank, ini adalah salahku. Aku tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Tolong maafkan aku kali ini. Kalau ada yang kamu inginkan dariku, aku tidak akan menolak meskipun harus mengorbankan nyawaku. William menatapnya, lalu berkata, aku tidak mau kejadian ini terulang kembali. Kalau sampai terulang lagi, aku tidak akan mengampunimu begitu saja. Terima kasih, Dr. Hank. Baron membungkuk pada William dengan tulus. Baiklah, baiklah. Lenyahlah dari sini sekarang juga. Gianna segera mengibaskan tangannya. Baron meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya. Maafkan aku, Dr. Hank. Baron ini bekerja untuk ayahku. Aku tidak menyangka dia akan memberikan masalah untukmu. Namun, tidak usah khawatir. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Ujar Gianna meminta maaf. William menggeleng, lalu berkata, Nona Brewer, ini bukan salahmu. Sayang, bagaimana kabar Wolf? Ini sudah lama sekali. Menurutku, seharusnya kita sekarang sudah bisa tahu hasilnya. Di dalam sebuah kafe, Miranda bertanya dengan cemas kepada Stephen. Jangan khawatir. Aku akan menelpon Wolf sekarang juga dan mendengar apa yang akan dikatakan olehnya. Stephen menyesap kopi dengan santai, lalu menelpon nomor Wolf. Wolf, kamu sekarang sedang di mana? Apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan? Stephen bertanya kepada Wolf. Stephen, di mana kamu sekarang? Mari kita bertemu dan berbicara. Suara dingin Wolf terdengar dari ujung telepon. Aku sedang berada di kedai kopi tua sekarang. Hal apa yang harus dibicarakan sehingga kita harus bertemu? Hei, aku tanya kepadamu bagaimana keadaannya sekarang. Apa kamu telah melakukannya? Panggilan telepon itu ditutup. Sialan! Ada apa dengan Wolf? Dia berbicara dengan nada yang kasar. Stephen melempar ponselnya ke atas meja dengan kesal. Miranda mengernyit, lalu bertanya. Sayang, ada apa? Apa dia belum melakukan apapun? Apa dia bisa diandalkan? Wolf adalah seorang anggota geng, dan itu adalah pekerjaannya. Selain itu, jumlah uang yang aku tawarkan kepadanya sangat tinggi, dia tidak mungkin menolaknya. Stephen mengatakan itu setelah berpikir sejenak. Aku harap begitu. Miranda berkata dengan suara yang berat. Pada saat itu, ada sekelompok pria yang masuk ke dalam kedai kopi. Stephen pun sontak menoleh ke belakang. Stephen tercengang ketika melihat pemimpin kelompok itu. Stephen berpikir, ternyata itu Wolf. Bagaimana bisa dia jadi seperti ini? Saat ini, wajah Wolf bengkak seperti kepala babi karena dihajar oleh Baron. Wajahnya ditutup dengan perban dan dia menjepit kerak di ketiak kirinya. Dia terlihat begitu menyedihkan. Sorot matanya terlihat dipenuhi oleh kebencian saat menatap Stephen. Stephen tercengang, lalu bertanya tanpa sadar. Wolf, ada apa denganmu? Siapa yang menghajarmu? Sialan! Dasar bajingan kamu! Stephen! Aku akan membunuhmu! Hajar dia! Ekspresi Stephen berubah. Belum sempat dia bereaksi, Wolf sudah menghantam kepala Stephen dengan kruknya. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu memukul suamiku sekali lagi, aku akan menelpon polisi. Miranda kebingungan, sehingga dia mencoba untuk membujuk mereka. Namun, dia malah ditendang Wolf hingga tersungkur ke lantai. Miranda terus berteriak kesakitan. Setelah menghajar Stephen selama lebih dari 10 menit, Wolf dan anak buahnya pun akhirnya berhenti. Wolf, apa kamu sudah gila? Aku memintamu untuk menghajar William. Mengapa kamu malah menghajarku? Stephen dihajar habis-habisan hingga wajahnya berlumuran darah. Sialan! Berani-beraninya kamu mengatakan hal ini kepadaku? Saat mengungkit masalah ini, Wolf menjadi marah dan memukul kepala Stephen lagi dengan kruknya hingga Stephen jatuh pingsan. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku bertemu denganmu. Wolf mengumpat, lalu meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya. Dengan ekspresi wajah yang menderita, Miranda memeluk Stephen yang sedang pingsan sambil menangis. William tidak tahu bahwa setelah itu Wolf pergi untuk melampiaskan amarahnya pada Stephen. Dia sudah berada di rumah sakit sepanjang hari untuk merawat Aubrey. Malam harinya,
dia kembali ke Taman Tubir Bengawan. William mendapati bahwa energi spiritual di Taman Tubir Bengawan itu ternyata lebih pekat daripada di tempat lain. Itu dapat melipat gandakan hasil kultivasinya tanpa harus berusaha penuh. Satu malam bisa berlalu dengan sangat cepat bila melakukan kultivasi. Saat fajar menyingsing, setelah selesai mandi, William hendak pergi membeli sarapan. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. William mengeluarkan ponsel dan melihat ternyata itu adalah panggilan telepon dari Yunus. William menjawab panggilan telepon itu tanpa ragu. Dr. Hank, apakah sekarang kamu sedang senggang? Suara merdu Yunus terdengar dari ujung telepon. Aku sedang senggang sekarang. Apakah ini mengenai kakekmu? William telah berjanji akan mengobati penyakit kakeknya hari ini. Terima kasih banyak, Dr. Hank. Kamu sekarang sedang di mana? Aku akan menjemputmu dengan mobil. Yunus berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa William telah setuju. Aku sekarang berada di Taman Tubir Bengawan. Kamu bisa menjemputku di sini. Jawab William sambil tersenyum. Oh, kebetulan sekali. Aku juga tinggal di Taman Tubir Bengawan. Tunggu aku di sana. Aku akan tiba 2 menit lagi. William tercengang. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka Yunus juga tinggal di Taman Tubir Bengawan. Bab 13 Mengapa Bersikeras Bertahan? Setelah menunggu selama beberapa menit,